Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas tentang materi yang sebelumnya udah Ibu jelaskan, yaitu tentang noun phrase. As we learned before, noun phrase is a noun phrase refers to words that work the same way as a noun. A noun phrase features a noun, pronoun, and modifiers. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa noun phrase itu adalah kalimat yang harus memiliki noun yang menghubungkan penghubung lain atau modifier. Noun bisa berupa nama orang, benda, atau tempat. Nah, modifier itu sendiri adalah bisa berupa kata, frasa, atau klausa. Kalau sebelumnya Ibu hanya menjelaskan tentang noun phrase yang basicnya, yaitu pertama ada basic noun phrase. Di sini contohnya ada kata my bag. Nah, my bag ini sudah termasuk noun phrase. Selanjutnya ada blue hat, ada beautiful bird. Selain basic noun phrase, ada juga yang disebut dengan complex noun phrase. Nah, complex noun phrase ini sesuai namanya, jadi sistemnya itu susunannya lebih kompleks. Dia terdiri dari satu noun tetap, tapi modifiernya itu lebih dari satu. Nah, hari ini masih berhubungan dengan noun phrase, cuman kita akan nge-expand atau memperluas bahasannya, yaitu masih nyambung dari noun phrase itu ada yang disebut dengan ordering adjective atau order of adjective. Nah, kemarin Ibu juga nugasin ya buat kalian untuk mencari noun phrase di di teks ini. Contohnya di sini. Di sini terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini rata-rata di setiap paragrafnya ada noun phrase-nya. Contoh, di paragraf pertama. Di paragraf pertama ini contoh noun phrase yaitu yang di baris terakhir, crown of palaces. Kenapa ini disebut noun phrase? Karena di sini terdiri dari noun dan modifier. Yang mana yang nounnya? Yang pertama nounnya itu adalah palaces. Kenapa palaces jadi noun di sini? Karena palaces itu artinya istana yang bisa diartikan sebagai tempat, makanya itu disebut noun. Nah, crown-nya ini artinya adalah mahkota. Nah, mahkotanya ini adalah menjelaskan si istananya itu sendiri. Jadi ini disebut noun phrase. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa noun phrase adalah suatu kata yang memiliki kata penghubung atau kata penjelas lainnya. Oke, sekarang kita expand ya diskusinya tentang order of adjective. Nah, kalau di order of adjective ini terdiri dari beberapa penghubung atau penjelas. Yang pertama harus ada determiner. Nah, determiner ini berupa kata pelengkap untuk memulai sebuah kalimat. Kalau misalkan yang akan dibicarakan nounnya itu benda, kita bisa pakai en, de, dan lain-lain. Nah, sekarang apa perbedaannya sama en? Ini dasar banget ya. Kalau itu digunakan untuk jika kalimat selanjutnya itu katanya konsonan. Kalau katanya vokal itu pakainya en. Contoh misal di sini Ibu kasih contoh. Nah, kita coba di sini ya. Misal kata awalnya Nah, sekarang di sini dijelaskan bahwa setelah determiner itu opinion. Apa itu opinion? Opinion itu pendapat. Nah, contohnya pendapat itu apa? Contohnya good, bad, great, terrible, pretty, silly. Kenapa itu disebut pendapat? Karena perspektif orang tentang sesuatu itu beda-beda menurut pendapatnya masing-masing. Contohnya kita misal pakai yang good. Berarti karena good itu kata depannya konsonan, kita pakainya Misal good. Selanjutnya, setelah opinion apalagi ada size. Size itu artinya ukuran. Misal ada huge, ada big, large, tiny, enormous, dan lain-lain. Kita mau ngomongin misalnya nounnya itu pohon. Kita pakai size-nya boleh yang big. Ini tidak terpaku sama yang ada di contoh ya. Kalian boleh pakai kata apa saja yang kalian tahu asalkan susunannya dan penempatannya sesuai. Selanjutnya setelah size di sini ada shape. Nah, shape ini artinya bentuk. Nah, di sini ada contohnya ada flat, ada round, ada square, ada triangular, ada rectangular. Sebelum kita lebih jauh tentang bikin kalimatnya ya, Ibu mau jelasin dulu. Di sini ada 9 yang ditampilkan ya. Tapi boleh nggak Bu nggak dipakai semua? Boleh, kan semua tergantung sama yang kalian mau omongin. Misal kalian tadi kata Ibu di awal mau ngomongin tentang pohon. Pohon kan udah jelas ya kalau bentuknya.
Misal mau di skip aja Bu shape-nya karena nanti kita akan bahas di size-nya kan udah tadi big ya. Nah kita sekarang pakai yang langsung aja Bu ke age, boleh. Age-nya misal, age kan umur artinya ya. Umur tuh contohnya tua, muda, atau disebutkan tahunnya 6 tahun, 6 years old atau dan lain-lain. Nah misal di sini kita pakai old. Selanjutnya setelah age ada color. Color pasti udah tahu ya, warna red, black. Nah ini juga warna, tidak semua warna yang terpaku saat kita pelajari itu merah, biru. Bisa juga pakai bahasa-bahasa yang tetap maknanya itu warna. Contohnya kayak pale, pale itu artinya pucat. Terus kayak bright, bright artinya cerah. Jadi bisa dipakai kata-kata tambahan selain warna. Selanjutnya di sini ada tadi kan mau kita cantumin warna ya. Kira-kira kalau pohon warnanya apa? Coklat. Berarti kita tambahin aja. Brown. Selanjutnya setelah warna ada apa lagi? Ada origin. Origin itu artinya asal. Asal itu contohnya kayak tempat asalnya kayak French, berarti dari Prancis, American. Bisa nggak suku? Bisa. Contohnya kayak Sundanese, Javanese, pokoknya yang berhubungan dengan asal tempatnya. Ini perlu nggak? Kalau kalian merasa perlu boleh ditulis, kalau misalkan enggak nggak usah. Selanjutnya ada lagi material. Material itu artinya bahan. Contohnya di sini ada wooden, ada silk, ada metal, paper, gold, silver. Nah ini tergantung bahan yang benda atau tempatnya kita mau bicarakan. Selanjutnya ada purpose atau tujuan. Nah di sini contohnya ada writing, rolling, sleeping, roasting, running dan lain-lain. Nah sekarang setelah Ibu jelaskan tadi contoh dari beberapa komponen atau isi dari order objektif, balik lagi kita langsung bikin kalimatnya. Sesuaikan sama kebutuhan kalian. Kalau kalian mau bikin kalimatnya tentang tempat, ya sesuaikan dengan tempat. Apakah ada opinionnya, apakah perlu size-nya, apakah perlu shape, age, color, dan lain-lain. Nah sekarang kita lanjutin dulu aja yang kita noun-nya ini pohon ya. Nah, contohnya ini. Nah, di sini tadi udah dari warna itu ada origin, material, dan tujuan. Kalau kalian rasa udah cukup kalimat ini, udah tinggal langsung aja ditulisin noun-nya. A good big old brown tree. Bu, ini susunannya boleh gak dibalik-balik? Ukurannya dulu, baru opinionnya dulu? Nggak bisa. Ini susunannya memang sudah begini. Tapi kalian boleh tidak pakai salah satunya. Contoh yang Ibu tadi nggak pakai ya. Tadi Ibu dari determiner, opinion, size, age langsung ke warna. Ibu nggak pakai shape. Boleh, tergantung kebutuhannya. Jadi di sini udah jadi nih kalimat yang pakai order of adjective. Pertama, A-nya di sini adalah determiner, good-nya di sini adalah opinion, big-nya di sini adalah size, old-nya adalah age, brown-nya color, dan ini jangan lupa kalian bikin kalimat kan, kalimat harus ada noun-nya. Dan ini kalimatnya non phrase, jadi prasanya di depan, kata-kata yang penghubungnya di depan, si noun-nya disimpan di belakang. Terus selain ini apalagi? Bu, bisa nggak pakai determiner di depan? Boleh, tergantung kebutuhannya. Contoh misal kita mau bikin kalimat tentang tempat ya. Misal di sini, nah, comfy, small, old, brown, tree house. Nah, comfy-nya di sini adalah opinion. Tadi perlu diingat kalau opinion itu akan artinya pendapat. Jadi perspektif orang ya. Kalau misalkan kalian memang punya pengalaman atau punya pandangan beda, nggak apa-apa kan, kita nggak ngomongin hal yang sama. Nah, misal di sini nih, comfy, small, old, brown tree house. Comfy-nya di sini adalah opinion, small-nya di sini adalah size, old-nya di sini adalah age, brown-nya di sini adalah color, tree house-nya ini adalah noun. Tapi kalau tadi noun-nya ini adalah benda ya, pohon. Kalau misalkan ini tree house ini tempat, place. Selanjutnya, Bu, kalau misalkan benda mati bisa nggak? Bisa. Contohnya, misal kita mau ngomongin jam tangan ya. Di sini bisa ditulis determiner yang pakai the beautiful tiny round new
hand watch. Nah, contohnya di sini. D-nya ini di sini determiner, beautiful-nya itu adalah opinion, tiny-nya itu adalah size, round-nya adalah shape, new-nya itu age atau umur. Nah, hand watch-nya ini noun. Kalau tadi di sini noun-nya benda hidup, pohon. Di sini yang selanjutnya tree house ini rumah pohon, tempat. Nah, kalau yang sekarang noun-nya ini berupa benda. Diartikan di sini susunannya D-nya determiner, beautiful-nya opinion, tiny-nya size, shape, new-nya age, dan hand watch-nya noun. Sekarang kita artikan. Salah satu trik buat kalau kalian lupa susunan dari si ordering adjective ini adalah ketika diartikan jadi bahasa Indonesia. Contohnya di sini ada a good big old brown tree. Nah, coba kalian artikan. Berarti kalau diartikan jangan dari depan ya, kalau bahasa Inggris dari belakangnya dulu. Atau boleh disesuaikan sama kalimatnya. Contoh di sini boleh big old berarti pohon. Di sini ketika diartikan ini nggak ada kata yang ya, di sini semuanya pure yang tadi susunan ordering adjective. Tapi ketika diartikan ke bahasa Indonesia asal maknanya masih sama, boleh kita pakai kata penghubung. Contohnya di sini. Jika diartikan berarti jadi pohon bagus berukuran besar yang tua berwarna coklat. Selanjutnya kita artikan yang kalimat kedua, contoh kedua. Di sini ada comfy small old brown tree house. Nah, di sini diartikannya sama yang seperti yang tadi. Nounnya dulu di depan, rumah pohon yang comfy itu artinya nyaman, small kecil, old tua berwarna. Kita bisa tambahin nih, kalau brown kan warna ya, nah kita bisa tambahin kata tambahannya berwarna coklat. Nah, seperti ini contohnya, rumah pohon yang nyaman, kecil, tua, berwarna coklat. Boleh juga ditambahin kalau misalnya pakai kata penghubung lain atau tanda baca, bisa pakai tanda baca juga. Nah, kalau terakhir ini kita yang the beautiful tiny round new hand watch. Nah, ini ketika si nounnya ini benda sama aja, posisinya tetap dipindahin ke depan. Hand watch itu artinya jam tangan. Jam tangan beautiful artinya boleh indah, boleh cantik. Jam tangan indah. Berukuran kecil boleh ya, ingat boleh ditambahin kata tambahan. Berukuran kecil, round artinya bulat, new artinya baru. Jadi artinya jam tangan indah berukuran kecil, bulat, dan baru, boleh kayak gitu ya. Jadi ketika diartikan ke bahasa Indonesia selama itu masih maknanya sama, boleh pakai kata tambahan atau penghubung. Yang penting adalah susunan dari si ordering adjective-nya. Kalau kalian bingung untuk membuat kalimat seperti ini, silakan disusun sesuai dengan aturannya. Tinggal dipilih mana yang kalian perlu atau enggak. Jadi seperti itu ya. Sampai di situ diskusi tentang noun phrase dan ordering adjective hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.